Sebanyak ribuan pelanggar lalu lintas terjaring operasi Patuh Candi 2022 yang berlangsung selama 14 hari di wilayah Cilacap. Ribuan pelanggar ini ditilang secara elektronik, setelah terbukti melanggar dan tertangkap kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE. Kasat Lantas Polres Cilacap AKP Riz Andrian Yudo Nugroho mengatakan, selama operasi Patuh Candi 2022 di Cilacap berlangsung tanggal 13 sampai 26 Juni tahun 2022, ribuan pelanggar lalu lintas yang terjaring itu ditilang secara elektronik. Sebab, operasi kali ini tidak dilaksanakan secara konvensional razia di jalan, melainkan secara elektronik atau ETLE. Selain kamera CCTV dan ponsel petugas, tilang elektronik juga menggunakan kamera ETLE yang terpasang di helm petugas. Alat tersebut juga berfungsi untuk merekam atau mengcapture pelanggaran lalu lintas. Adapun untuk keseluruhan alat pendukung ETLE sedikitnya ada sebanyak 100 lebih kamera yang menyasar para pelanggaran lalu lintas di wilayah Cilacap. Meski penilangan SIM sulit dilakukan dengan ETLE, namun bagi pengendara yang dinilai membahayakan di jalan raya seperti menerobos pintu kereta api dan melanggar rambu lalu lintas lainnya, petugas bisa menghentikannya langsung dan memeriksa kelengkapan surat kendaraan termasuk kepemilikan SIM. Selain penindakan tilang elektronik kepada para pelanggar lalu lintas, sebelumnya petugas juga gencar sosialisasikan operasi Patuh Candi 2022 di sekolah-sekolah dan sejumlah komunitas di Cilacap. Polres Cilacap telah melaksanakan operasi Patuh Candi dengan hasil hampir 6.000 tilang selama 14 hari. Jadi selama 14 hari kita melaksanakan kegiatan penertiban di jalan raya. Kita mengingatkan masyarakat, selain peneguran juga melaksanakan penilangan, karena memang operasi patuh ini 60% adalah represif, artinya penilangan, penindakan hukum, 40% itu preemptif dan preventif. Sosialisasi juga kita sudah laksanakan di beberapa sekolah-sekolah, komunitas-komunitas kita masuk, tapi di jalan raya kita tetap melaksanakan penindakan pelanggaran. Nah, kita temukan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Kami dari Cilacap juga di jajaran lain, polres-polres lain tidak melaksanakan kegiatan secara konvensional atau melaksanakan razia di jalan. Kita melaksanakan kegiatan secara elektronik, baik di titik-titik seperti terlihat di titik-titik CCTV kami, ataupun menggunakan kamera mobile yang berada di kendaraan lalu lintas, maupun yang ada di aplikasi di handphone dari petugas lalu lintas. Termasuk alat capture atau alat penangkap pelanggaran, termasuk yang ada di helm seperti ini. Kami memiliki 6 di Satlantas Polres Cilacap. Jadi ini adalah alat yang kami gunakan untuk patroli dan hanya melihat saja, melihat ke arah pelanggaran. Kemudian nanti saat kembali ke Polres kita akan melaksanakan kegiatan penindakan. Kemudian untuk jenis-jenis pelanggaran selama 14 hari, hampir 6.000 tilang, ini beragam dari pelanggaran lalu lintas yang kasat mata, contohnya boncengan lebih dari 2, kemudian tidak menggunakan helm, kemudian beberapa pelanggaran-pelanggaran yang menggunakan knalpot brong, kemudian tidak menggunakan kelengkapan-kelengkapan seperti spion segala macam. Kita laksanakan penindakan. Yang tidak bisa kita laksanakan penindakan itu SIM, karena harus menghentikan dan harus menanyakan. Ini adalah kesadaran masing-masing dari masyarakat pengguna jalan. Tapi di beberapa kejadian seperti di rel kereta ini, kita pasti akan cek apabila ini kan ada pos lalu lintas. Apabila ada mereka yang melanggar lalu lintas, melanggar palang kereta, kita selalu sampaikan kepada petugas pos, silakan hentikan, silakan tanya SIM-nya. Karena memang pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan seperti itu biasanya berawal dari kebiasaan dari pengguna jalan yang tidak tahu atau memang abai terhadap keselamatan. Pelanggaran lalu lintas di Cilacap, sedikitnya ada pendapatan 300 juta rupiah yang masuk ke kas negara dari pendapatan non-pajak tersebut, dengan asumsi rata-rata Rp50.000 untuk setiap pelanggarannya.